Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Patrick Etnik yang menceritakan tentang pengalaman narasumbernya sewaktu bertemu dengan sesosok wanita di Selasa Kliwon. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kisah ini adalah 40 Dino atau 40 hari dalam bahasa Indonesia. Pasaran malam Selasa Kliwon. Tempat yang diyakini mempunyai unsur mistis di daerah Guci dan sering terjadi kejadian aneh di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, namaku Yanto. Aku bercerita di DM sedikit merinding karena ini memang aku alami dengan mata kepalaku sendiri. Malam yang sunyi sepi. Tepatnya aku habis pulang dari 40 harian saudaraku yang sudah meninggal. Aku tidak begitu memikirkan jika di sini dingin. Memang, setiap petang dingin sudah menusuk karena berada di lereng gunung. Tapi, ada yang berbeda. Sedikit berbeda. Aku tak tahu apa itu, dan aku tidak menghiraukannya. Ya sudahlah. Aku keluarkan rokok untuk sekedar menghilangkan rasa dingin, sembari berbincang dengan temanku Tono di bangku semencor di dekat pematang ladang. Ton, kamu gak kedinginan? Aku bertanya pada Tono yang hanya memakai kaos oblong dan sarung. Ya, dingin lah. Tapi gimana ya? Dinginnya itu beda. Agak ada gerah-gerahnya gitu. Ya, memang beda sih. Mungkin emang efek pancaroba. Jadi, memang dinginnya beda. Lama kita berbincang dengan obrolan anak muda. Sayup-sayup terdengar langkah kaki. Tono berkata pelan, kamu denger gak? Dengar apa, Ton? Aku menepis kata Anton. Tapi diam sejenak aku dengarkan. Ada langkah kaki yang mendekati kami. Samar-samar terlihat seseorang yang mendekat kami. Aku dan Anton diam melongo dan memperhatikan penuh cemas. Karena ini sudah memasuki jam 23.00. Apalagi ini sudah masuk tengah malam. Penduduk lain sudah pasti terlelap di kehangatan rumah masing-masing. Karena memang dari maghrib biasanya daerah ini sudah sepi. Meski dibilang dusun kami paling ramai dari dusun yang lain di daerah ini, tak mungkin ada yang berani keluar kecuali pemuda gila seperti kami. Ini malam apa, Toton? Tanya Tono berbisik pelan. Ini malam Selasa loh, ucapku sedikit menekan. Lah iyo, Selasa apa? Tanya Tono sedikit cemas dan keringat dingin. Ini Selasa Kliwon, ucap kami bersamaan. Tubuh serasa lemas dan udara dingin serasa tidak ada harganya. Kami cemas sekali. Asuh, kenapa juga kita keluyuran pas waktu ini? Makanya Pak Lek tadi nyuruh langsung pulang, jangan mampir-mampir. Ucapku sedikit menyesal karena baru ingat pesan Pak Lek tadi. Kami was-was.
Karena di malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon, dedemit akan muncul. Dan mereka akan menganut pesugihan. Maksudnya mereka yang menganut pesugihan akan berkeliling mencari tumbal. Dek, dek, dek. Jantung terasa seirama dengan langkah kaki seseorang yang masih samar-samar terlihat mendekati kami. Kami sempat melihat orang itu berpakaian putih, terlihat ketika melewati lampu jalan di pematang ladang. Semakin mendekat saja suara langkah itu, kami langsung menutup mata. Dan terdengar suara lembut lirih memegang tangan kami. "Mas, kenapa kok diem? Kok merem? Aku ini bukan hantu loh," ucap perempuan dengan nada lembut. Kami pun membuka mata. Alamak, ternyata bukan hantu. Kulihat perempuan cantik berhijab putih dengan senyum yang menyayat hati. Tapi kenapa perempuan cantik di jam seperti ini masih keluyuran, pikirku. Anak gadis seharusnya sudah tidur terlelap di kamarnya di jam seperti ini. Waduh mbak, sampean ini ngagetin aja. Kenapa lo jam segini masih keluyuran? Sendirian pula? Tanyaku kepo. "Aku dari kota mas, balik kampung kemalaman. Gak ada ojek, jadinya jalan malam," ucap perempuan itu menjelaskan. "Lah, sampean ini desanya di mana mbak?" tanya Tono. "Aku dari desa sini," ucap perempuan itu. Aku dan Tono terdiam. Desa itu adalah desa yang paling sepi di daerah ini. Jalannya pun bisa dikatakan masih tanah belum dicor. Di dekat daerah itu pun sering disangkut pautkan dengan pesugihan dan dekat dengan air terjun yang katanya untuk ritual tertentu. "Mbak, ya udah, saya antarkan." Sambil menyiapkan motor, aku berpamitan pada Tono. Aku suruh Tono pulang karena sudah malam. Di perjalanan, mbaknya selalu bertanya, "Mas, kamu gak takut hantu ya?" katanya sambil cekikikan. "Ya, jujur aja, aku gak takut. Orang ada temennya, hehehe," kataku. Dia hanya cekikikan gak jelas. Jalanan semakin buruk saja. Tanah dan batu semakin menjadi. Jalannya rusak sekali. "Mbak, rumahnya di mana ya?" tanyaku. "Itu loh mas, di sana terus belok kiri, lurus. Nah, keluar situ," ucap perempuan itu. Tak kusangka lewat depan rumah temanku juga si Heru. Dan dia kebetulan masih di teras rumah, nyantai. "Woi, Her!" sapaku kepada Heru tanpa mampir. "Woi!" sapanya balik. Di perjalanan mbaknya selalu bertanya, "Mas, sampean gak takut hantu ya?" katanya sambil cekikikan. Ya, akhirnya aku pura-pura gak denger aja. Aku acuhkan pertanyaan itu. Sampai aku berhenti pada tempat yang membuat darahku serasa naik merinding. "Mbak, ini turun mana? Habis turunan yang mana ini?" tanyaku penuh ragu sambil melihat ke belakang. Masih terlihat wajah cantiknya dan senyumnya yang manis. "Ini turun mas, habis turunan dikit pokoknya," ucap perempuan itu sambil cekikikan. Lama-lama cekikikannya membuatku merinding. Aku pun menuruni turunan ini.
turunan ini bagiku sangat mistis karena sering sekali terjadi hal yang tidak masuk akal. Dan aura di sini pun sangat tidak baik untuk manusia, bahkan untuk tinggal. Aku turun pelan-pelan karena memang sangat curam dan sedikit berbatu. Waspada jika nanti takutnya terpeleset. Mbaknya pun menepuk bahuku dan meminta untuk berhenti. Ini rumah masih jauh, sekitar 50 meteran di depan. Hanya ada banyak kebun bambu di antara hutan. "Mbak serius mau turun di sini? Rumahnya mana? Kok nggak kelihatan?" "Itu loh mas." Ada sedikit cahaya remang-remang. Ada rumah di balik kebun pohon bambu di belakangnya. "Berapa mas?" tanyanya. "Nggak usah mbak, aku ikhlas kok," ucapku menolak, karena aku memang ikhlas menolong. "Ayo ngopi dulu." Mbaknya pun sambil cekikikan mulai melangkah kaki meninggalkanku. Motorku tiba-tiba saja ngadat, tidak bisa di starter. Mana gelap, terus anginnya bikin merinding. Aku pun iseng melihat perempuan tadi. Alangkah kagetnya, baru beberapa langkah saja sudah hilang. Kulihat juga rumahnya. Betapa syok dan panik saat itu ketika melihat belakang pohon bambu itu, ketika motorku menyala dan kulihat itu adalah area pemakaman. Dengan cemas dan takut, aku pun putar balik mengendarai motorku naik dari turunan curam itu. Aku tak percaya dengan apa yang aku alami. Siapa perempuan itu? Aku pun memacu motorku sampai di rumah Heru. Sesampainya di sana, aku cabut kunci motor dan langsung duduk di samping Heru yang kebetulan masih ada di teras rumahnya. Kamu ini kenapa?" tanya Heru heran. Aku Lidahku kalut, tak bisa bicara, masih syok dan gagu. Tenang, minum dulu sini, baru cerita," ucap Heru memberikan air minumnya. Aku minum mungkin 1 liter aqua, tapi masih pucat lemas. Kemudian aku menceritakan pada Heru bahwa aku tadi baru saja mengantarkan perempuan ke daerah turunan itu. Dan Heru tidak percaya. "Her, apa kamu nggak lihat pas aku nyapa kamu?" "Enggak. Aku lihatnya kamu sendiri. Ngomong sendiri kayak orang goblok. Gila ya, kamu berani sendirian lewat turunan itu?" ucap Heru dengan nada tinggi. "Ya sudahlah, aku tidur sini ya Her," rengekku. Iya, kamu tidur sini aja." Aku tidak berani pulang malam itu. Aku menginap di tempat Heru sampai matahari sudah muncul. Menurut cerita Heru, 40 hari yang lalu ada perempuan yang kecelakaan di turunan itu. Aku tidak paham dan baru belajar motor kopling. Tapi maksudnya nih, perempuan ini baru belajar motor, terus naik di tanjakan itu. Tiba-tiba mundur, terus meninggal tertusuk bekas potongan bambu tepat di area perut dan dada. Kebetulan juga aku memakai motor Pak Deku yang malam itu 40 hari dan wanita itu juga genap 40 hari meninggal. Cerita dari banyak mulut meninggalnya kurang wajar. Sepertinya dia adalah tumbal untuk pesugihan. Karena tiba-tiba saja keluarganya jadi kaya raya selepas meninggalnya perempuan itu. Dan cukup dipercaya bahwa turunan itu memang sangat mistis. Terkadang terdengar suara gamelan dan suara cekikikan perempuan. Wanita itu meninggal di sini, di turunan daerah Guci, lereng Gunung Slamet. Mungkin meninggal karena tumbal. Sekian dan terima kasih.
Matur suwun karena sudah membaca. Oke, itulah cerita singkat dari narasumbernya Mas Patrick yang menceritakan tentang pengalamannya sewaktu bertemu dengan perempuan yang sudah meninggal 40 hari. Tapi memang di daerah mana ini? Daerah Gunung Slamet. Ini daerah Jawa Tengah ya ini ya. Daerah Jawa Tengah itu masih kental ya akan mistis itu ya. Entah santet, pesugihan itu masih kental sekali. Sama sih sebenarnya di Jawa Timur. Cuman kan kalau di sana itu lebih keras ya mungkin ya. Oke, mungkin itu saja untuk cerita siang hari ini. Semoga kalian suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.